Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membuat suatu contoh ya. Contoh dari ring, subring, dan juga ideal. Tapi bedanya untuk yang video kali ini saya full menggunakan tulisan supaya bisa dipahami dengan baik. Karena kan step by stepnya jauh lebih mudah. Jadi ini salah satu contoh dalam membangun suatu ring ya. Jadi bahkan tidak hanya ring saja, bisa dicek dari subringnya dan juga idealnya. Oke, jadi misalkan ya, saya punya misal ya, jadi diberikan ring yang pertama R1 plus ya ini ya, kali ya. Dan ring yang kedua itu R2 plus 2. Selanjutnya dibentuk, nah misalkan R1 cross R2 itu isinya pasangan berurutan, di mana ya, yang pertama itu anggota R1 dan B-nya anggota R2. Dan selanjutnya kita definisikan operasi penjumlahan dan perkalian pointwise di R1 cross R2. Jadi ini ya. Jadi kita punya untuk setiap misalkan AB CD ini anggota dari R1 cross R2. Jadi R1 R2 kita definisikan A. Oh ini supaya aja lah. Jadi AB kalau ditambahkan dengan CD, ini tambahnya plusnya di R1 cross S2 ya nantinya ya. Kita punya A plus C. Di sini B plus D. Nah, yang A1 A, B dikalikan dengan C, D, ini nanti jadi A kali ini B kali 2 dengan D. Akan ditunjukkan bahwa di sini kita punya R1 cross R2 dengan plus dan kali yang ini tadi ya. Itu merupakan ring. Nah, targetnya apa kalau menunjukkan ring? Berarti kan kita punya ya, pertama adalah kita punya ya syarat ring. Jadi dari sisi himpunannya terlebih dahulu kan pertama dia grup komutatif ya kan, terhadap ini ya penjumlahan ya di sini ya. Jadi artinya kan ada berapa di situ. Saya pakai warna lain saja supaya lebih mudah. Pertama tidak kosong. Terus apalagi kalau grup komutatif. Jadi dia tertutup terhadap penjumlahannya ya. Ini grup komutatif terhadap penjumlahan. Nah, di situ tertutup cross ketunggalannya supaya kita punya operasi biner ya. Terus selanjutnya apa lagi? Kita punya asosiatif ya kan? Asosiatif. Terus yang perlu diperhatikan lagi ada elemen identitas atau netral yang biasanya disebut elemen 0. Dan setelah itu apa lagi? Jadi elemen inverse ya. Terhadap penjumlahan. Jadi
Nah, dari satu syarat ini bisa dilihat syaratnya kan jadi berkembang ya, jadi banyak. Tapi ya tidak perlu khawatir karena dari sisi logikanya juga kurang lebih akan sama ya. Nah, kedua, dia merupakan ini ya, semi group terhadap perkalian, ya kan? Kalau dia semi group, berarti perlu atau tidak tertutup tunggalnya? Ya kan kita butuh operasi biner. Jadi kadang-kadang itu juga bisa disebut dengan ini ya, binernya. Beberapa ini. Jadi intinya di sini tertutup plus tunggal. Tunggal ini ada yang menyebut dengan well defined, itu juga sama karena ya bayangkan saja kalau kita punya suatu himpunan dengan suatu operasi, hasil dari operasinya lebih dari satu. Ya kan nggak make sense. Terus mana yang dimaksud kan jadi sulit ya di situ. Terus di sini asosiatif. Terus yang terakhir adalah 3 distributif. Baik yang ya ada 2 ya, ada yang kanan dan kiri. Jadi selalu sama. Kalau misalkan suruh menunjukkan grup atau ring ya. Di sini ring ya. Ya pertama tunjukkan grup komutatif, kedua terhadap perkalian itu merupakan oh ya, ini kurang komutatifnya. Jadi di sini masih kurang komutatif. Ya. Jadi yang pertama ini terlihat banyak, tapi ya sebenarnya ya seperti pembuktian di grup biasa kan. Terus yang kedua ini, yang ketiga ini. Dan itu yang ditunjukkan. Nah, sekarang kalau kita punya himpunan seperti ini, operasinya itu. Jadi misalkan di sini kita ya ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G ya. Ini juga ini A, ini B. Selanjutnya ini C, D ya. Oh, ini AB saja. Supaya tidak aneh ya. Ini A, ini B. Nah, kita coba tunjukkan yang ini, R1 cross R2. Apakah dia suatu ring? Jadi, kita tunjukkan dia suatu ring. Pertama, nah tidak kosong. R1 cross R2 tidak kosong. Karena apa? Ya kita ini sebutkan saja elemen yang ada di situ. Ya karena dia suatu grup terhadap penjumlahan R1 dan R2-nya tentunya dengan operasi yang berkaitan ya. Jadi masing-masing di sini 0 di R1, 0 di R2, dia anggota R1 cross R2. Berarti kan kesimpulannya tak kosong. Terus selanjutnya yang B. Nah, di situ mau kita tunjukkan apa itu? Tertutup. Berarti ya diambil sebarang. Nah, misal kita punya AB CD ya. Jadi ini sekali ngambil supaya bisa dipakai seterusnya. Oh, tidak bisa. Di EF anggota ini ya R1 cross R2. Jadi yang poin B-nya tertutupnya berarti kan kita harus apa di situ? Nah, mengambil di sini misalkan kita punya ini ya. Ini terhadap penjumlahan terlebih dahulu ya. Berarti kan kalau kita punya A, B ditambahkan dengan C, D kan sama dengan A plus C, B plus D kan? Dan karena R-nya itu suatu ring, berarti ini anggota R1, ini anggota R2. Berarti kesimpulannya semuanya ini anggota R1 cross R2. Terus selanjutnya ketunggalannya. Misal
Jadi ini ya, misalkan jadi GH anggota R1 cross R2 dan GH terus IJ, saya lanjutkan saja sedemikian hingga, nah kita punya AB-nya sama dengan GH terus CD ya, CD sama dengan IJ, ya kan? Diperoleh apa? Ketunggalannya, ya kan? Setelah itu kan yang 1C kan ketunggalan. Nah, di situ kita punya apa? Kita peroleh di sini. Kalau kita operasikan di sini A plus, ini kan artinya kan A sama dengan G, B sama dengan H, terus C sama dengan I, D sama dengan J kan? Dari sifat ini ya di Cartesian product ya. Jadi kita punya di situ masih bisa dihapus. Nah, A, B kalau ditambahkan dengan C, D, ini akan sama dengan seperti yang di atas tadi ya, persis ya, A plus C, B plus D. Nah, ini karena A sama dengan G, kita bisa ganti dengan G. Dan dia kan tunggal ya, karena diketahui ring kan. C-nya bisa kita ganti dengan I, B-nya bisa diganti dengan H, ini plus 2 ya tadi ya, 2-nya tidak terlalu kelihatan. D-nya ganti dengan J. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, ini kita ganti masing-masing ya. Berarti apa di situ? Ya sederhananya kita punya ini sama dengan ya G, H dipluskan dengan I, J. Ya artinya ya berarti dia. Jadi itu ya. Berarti tunggal ya. Terus D. Kita butuh apa lagi? Asosiatif. Berarti kan ini ya, 3 ini kan sudah kita ambil kan tadi. Ya memang sengaja kan ngambil 3 langsung. Di sini AB ditambahkan CD. Kalau ditambahkan lagi dengan EF, apa yang terjadi? Ya kita harus menjumlahkan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti ya mau tidak mau ini dulu yang dijumlahkan. Kita punya A plus C, B plus D. Baru, atau ini sudah ini ya, karena sudah dijumlahkan kan jadi nggak perlu kurung lagi ya. Nah kan baru selanjutnya ditambahkan dengan EF. Nah dari sini baru kita jumlahkan dengan situ. Berarti kan A plus C ditambahkan dengan E. Ini B plus D ditambahkan dengan F. Oke ya. Nah, sekarang kita pakai ya ini karena R1 R2 ring kan. Di sini kan karena R1 R2 kan ring kan. Yang artinya apa? Ya terhadap penjumlahan ya asosiatif, ya kan? Berarti kita bisa geser kurungnya. Jadi kita punya A ditambahkan dengan C plus E plus 1 ya di sini ya, koma. Ini B. Di sini D plus F. Ya. Di situ kita punya apa? A, B ditambahkan dengan, nah kita punya C plus E, D plus F. Ya kan? Oh ini kurungnya 1 saja. Berarti kita punya di sini apa? A, B plus, nah kita punya di sini C plus C, D ya. Ditambahkan dengan E, jadi kesimpulannya dia asosiatif. Terus selanjutnya arahnya apa lagi? Elemen identitas. Kira-kira identitasnya apa? Terhadap penjumlahan. Kan? Ya diambil saja.
nolnya yang di R1 dan nolnya di R2, anggota R1 cross R. Jadi biasanya yang elemen identitas ini, yang elemen 0 atau ya apapun itu ya, yang berkaitan ya, itu yang dipakai untuk menunjukkan dia tak kosong ya. Jadi ini yang dipakai. Demikian hingga untuk setiap misal kita punya AB di R1 cross R2. Nah, kalau kita tambahkan dia di sini, misal A, B ditambahkan dengan ini 0R1, 0R2, berarti kan kita punya di sini apa? A plus 1, 0R1, B plus 2, 0R2. Berarti kita punya di sini ya A, B. Mau tidak mau kan karena ditambah 0 kan. Dan ini sama dengan 0, 0 plus ini ya, A ya. 0 plus B. Berarti artinya apa? Ya ini sama dengan 0. Ini 0 di R1 ya tadi ya. Saya hapus supaya lebih rapi. R1 ini plus 1. Ini R2 ya. 0 di R1, 0 di R2 ditambahkan dengan A, B. Jadi kesimpulannya apa di sini? Kita punya A, B plus 0R1, 0R2 ini sama dengan A, B. Sama dengan lagi 0R1, 0R2 dan dengan A, B. Ya ini ada identitas atau elemen identitas terhadap penjumlahan. Terus apa lagi identitas? Inverse terhadap penjumlahan. Perhatikan. Oh ini ya. Lanjut ya. E, F. Nah diambil sebarang di sini apa? Nah, A, B di R1 cross R2 terdapat karena ini kan berarti kan artinya A anggota R1, B-nya anggota R2 kan? Berarti ya karena dia ring, ya kan? Karena ring, ya kita punya di sini minus A anggota R1 minus B anggota R2 dan kita bentuk di sini apa? Atau saya tulis ini ya. Oke, saya tulis di sampingnya. Dan ini dibentuk minus A, minus B. Ini kan di R1 cross R2. Demikian hingga nah kita punya apa di situ? A, B kalau ditambahkan dengan negatif A, negatif B ini akan sama dengan A plus negatif A, B plus nah negatif B. Yang ini artinya dia akan sama dengan apa? Ya ini 0. 0 di R1, 0 di R2. Dan kita juga bisa memandangnya sebagai minus A plus A. Negatif B plus B ya. Ya kan berarti ini jadi sebenarnya kalau tidak mau dua arah bisa ditunjukkan komutatifnya dulu kan. Tapi ya karena ini ya, kalau mau lebih efektif A, B. Berarti kan ya terdapat elemen inverse ya. Terdapat inverse terhadap penjumlahan. Ya.
Ini sampai F. Jadi belum capek kan ya. Masih ada tambahan G yang komutatifnya. Komutatifnya bagaimana? Ya sudah kan. G-nya ya berarti diambil 2 elemen ya. B, C, D di R1 cross R2 di apa? Kita punya A, B plus C, D yang sama dengan A plus 1 C, B plus 1 D. Nah, di sini padahal ini kan komutatif. Ininya juga komutatif. Sama dengan apa di sini? Ya C plus A, B plus maaf ini D ya. D plus B ya. Jadi kita punya C, A, C, D ditambah dengan A, B. Jadi kita peroleh R1 cross R2 terhadap penjumlahan dia merupakan grup komutatif dari semua itu A sampai G. Nah, kita lanjut ke poin nomor 2. Jadi nomor 2 diminta untuk menunjukkan semigroup terhadap perkalian. Jadi apa yang harus ditunjukkan? Binernya kan ada 2 ya berarti ya. Intinya kan diambil sebarang ini ya. Misal kita langsung ambil 4 ya. Supaya lebih mudah ya. CD, EF, terus GH ya. Di R1 cross R2 dengan AB sama dengan EF dan ini CD sama dengan GH kan. Berarti untuk perkaliannya berarti kan di sini dikali CD kan jadi A ini ya, C ya di sini ya. Ini kan jadi kali 1 C, terus B, D. Nah, di sini jelas ini anggota R1, ini anggota R2. Kenapa? Ya karena R1 dan R2-nya keduanya merupakan ring. Oke. Nah, di situ kita peroleh apa? Ya ini ya, keseluruhan ini ya anggota R1 cross R2. Nah, selanjutnya tinggal yang tunggalnya. Berarti kan kita A, B dikalikan dengan ini ya, C, D kan jadi sama ya seperti yang di atas ya. C, B, D. Nah, di sini A-nya itu kan ini kan artinya kan A sama dengan E, B sama dengan F, C sama dengan D, dan C sama dengan G ya. AE, BF cocok, C, G, D, H ya. Berarti kan kita punya di situ apa ini? Karena A sama dengan E ganti E, C sama dengan G ganti G. Ya karena terhadap perkalian kan ya ring juga semigroup ya, jadi pasti tunggal kan di situ E, G, F, ini cross 2 ya, ini kali 2 ya, H ya. Jadi di situ kita peroleh ini intinya ya sebenarnya dari atasnya ya, ini semuanya ya kan. Nah, berarti kita peroleh di situ jadi apa? E, F kan dengan G, H ya, koma H ya. Jadi kesimpulannya ya dia merupakan
Nah, perkaliannya merupakan operasi biner. Dan tinggal yang 2B. Ini hanya cara penulisan saja yang sedikit berbeda dibandingkan yang pertama tadi. Karena yang pertama tadi kan saya pisah 2 poin, kalau ini kan jadi 1. Tapi ya sama saja. Asosiatifnya yang kedua diambil barang di sini AB, CD, EF. Dia di R1 cross R2. Diperoleh kan? Diperoleh ini ya. Kita punya kalau di sini dioperasikan dengan yang depan dulu. F ya. Yang depan dioperasikan dulu. Ya sama persis seperti yang di kasus penjumlahan tadi. A, B, A cross C ya di sini ya. A cross 1C, B cross 1D. Ini dikalikan dengan F. Berarti kan kita punya di situ apa? Ini bisa kita kurung dulu. Baru dikalikan dengan E. Nah, ini juga dikalikan dengan D dulu, baru dikalikan dengan F. Ini dari tadi ya. Kali 2 ya di sini ya, yang kedua kan. Jadi tinggal menyesuaikan saja. Terus karena dia ring, berarti kan asosiatif. Ya berarti kita punya ini dikalikan E, koma, saya punya B, ini dikalikan F. Berarti kita punya apa? Di sini sama saja ini dikalikan dengan ini ya. Apa ini? Harusnya di sini jadi A, B ya. A, B dikalikan dengan di sini kan berarti C kali 1E, ini D kali 2F. Berarti kan ini sama saja A, B dikalikan dengan keseluruhan semuanya. Jadi kita punya di sini E, D kali E, F. Nah, untuk yang distributifnya menyusul di video yang selanjutnya. Oke, rencana awal sebenarnya mau dibuat di video yang berbeda supaya ini tidak terlalu panjang. Tapi setelah dibuat beberapa pertimbangan, ternyata ya cuma nambah sedikit ya. Jadi kita lanjutkan saja di video yang ini. Jadi yang terakhir, yaitu yang ketiga, yang masih kurang. Ini adalah yang distributif. Jadi kalau kita perhatikan di bagian depan tadi ya. Nah, yang distributif itu ada kanan dan juga kiri. Tapi meskipun demikian, ya intinya kita sama-sama mengambil 3 elemen di situ ya. Berarti kita diambil sebarang. Saya punya AB, CD, EF, ya kan? Di sini ini ya, saya tuliskan di bawah saja. F di ini R1 cross R2, ya kan? Jadi setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, kita coba yang dari kanan dulu ya. Yang pertama yang kanan. Berarti kan ini kita jumlah dulu A, B plus C, D. Ini plusnya yang di ini ya. Di R cross R ya, R1 cross R2. Terus yang di sini dikalikan dengan E, F. Nah, apa yang harus dilakukan kalau ada dalam kurungnya? Berarti kan ya yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti jadi apa di sini? A plus C, B plus D ya. Ini plus 2 ya. Karena kan yang kedua itu ya operasi
di R2 kan. Ini baru dikalikan E, F. Nah, dari sini berarti perkaliannya masuk kan. Kita punya apa di situ? Kita punya A plus 1 C. C-nya begini ya. C. Terus ini dikalikan kali yang ini kan dengan E, di sini kita punya B plus 2, ini D dikali F ya. Berarti artinya apa? Di sini kita bisa kalikan masuk kan. Jadi A1 kali E ditambah C dikali E kan. Dan juga di sini B dikali F tambah, ini supaya lebih jelas saja saya beri kurung ya. Tambah D kali. Nah, berarti kita peroleh apa di situ? Kalau jumlahnya ini kita coba keluarkan, berarti kan kita punya di sini A1 kali S terus koma, ya kan? Ini kita punya B dikali 2 dengan F. Ini dikali dengan kita punya C dikali E, koma. Terus di sini D dikali F, ya kan? Nah, ini itu apa? Ya sudah kan, berarti definisi dari ini ya, perkaliannya di sini, berarti kan dia akan sama saja seperti kita punya di sini. Oh ya, ini ditambah ya tadi ya, bukan dikali ya. Jadi ini tambah. Nah, di sini kita punya berarti jadi apa? A. Tidak ada satunya ya di A-nya ya. Jadi agak belibet. A, B. Terus di sini dikali dengan E, F, ya kan? Ya. Ditambah dengan yang bagian belakang, di sini ada C, D dikali E, F. Jadi seperti bisa kita lihat di sini. Kita kan targetnya ingin, nah ini seolah-olah ini masuk dan sudah cocok kan di sini A kali B, A, B kali E, F, terus C, D-nya dikali E, F. Itu yang distributif kanan. Terus bagaimana yang kiri? Ya sama saja. Kita kalikan E, F ini dikalikan A, B plus ya kan C, D kan. Ya. Jadi kalau ini tadi mulai dari dalam kurung, ya yang sini juga sama. Karena ya memang harus seperti itu kan. Jadi kita punya A plus 1C, B plus 2D. Ya enggak? Nah, di situ selanjutnya kita kalikan kan, masuk kan. Berarti kita punya apa? E dikali A plus C, ya kan, koma. Di sini kita punya F dikali B plus D. Oke ya. Nah, dari situ karena operasinya di R1 maupun di R2 dia berlaku sifat distributif, berarti artinya kita punya di sini apa? Kita bisa masukkan di sini E kali A ditambah di sini E dikali C, koma F dikali B ditambah F dikali ini plus 2 ya, D ya. Nah, ini artinya apa? Ya penjumlahannya bisa kita pisah ya, seperti yang di awal tadi kan. Berarti kita punya E dikali A, F dikali ini ya, B ya, di situ. Ini koma ya, komanya nggak terlalu terlihat ini F. Ditambah ya kan, di sini ada apa lagi? E dikali C, F dikali D. Nah, ini artinya apa? Kalau misalkan kita pisah lagi, berarti kan ini sama saja kita punya E, F dikali dengan A, B. Ini kenapa jadi kali? Ya benar ya, kali 2 ya di sini ya. Ini ditambah dengan E, F dikali dengan C, D. Jadi di sini
kita punya ini masuk ke sini, ini masuk ke sini kan. Cocok kan? E, F kali A, B ditambah E, F kali C, nah kurang lebih seperti ini ya untuk cara menunjukkan suatu ring. Saya coba selengkap mungkin, meskipun ya mau bagaimana lagi kalau misalkan mau lengkap semua ditulis ya, jadi panjang. Nanti pada prinsipnya kalau misalkan sesuatu itu sudah jelas, jadi seperti ini ya. Ini sudah beberapa hal jelas ya, tulis saja jelas kan. Yang penting poin-poinnya tidak ada yang terlewat. Jadi begitu saja ya. Oke. Nah, pesannya apa dari video ini? Pesannya adalah kalau kita punya suatu ring, bisa sama bisa berbeda ya. Kita punya 2 ring di sini. Kita dapat mengkonstruksi suatu ring baru dari ring yang pertama tadi. Dan ini sangat menarik ya. Kenapa? Karena kita bisa lanjutkan. Kalau ini tadi kan ada 2. Bagaimana kalau misalkan kita coba generalisir? Nah, itu kan suatu pertanyaan yang menarik. Terus, nah, yang di video kedua nanti, pertanyaan, bagaimana dengan subringnya? Kalau misalkan ringnya bisa kita bentuk seperti ini tadi, jadi ring kan? Nah, kalau subringnya bagaimana? Itu akan dilanjutkan di video yang kedua. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga tidak terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.